Tes tes. Oke, sesuai janji di video gue sebelumnya, gue mau bahas headlamp gue yang Sanremo Y3. Nah, sebelum gue bahas lebih dalam, Sanremo Y3 itu ada dua warna ya. Satu warna hitam dan warna putih. Nah, setiap warna dia memiliki fitur tambahan yang berbeda. Kalau yang gue beli kan warna putih, itu memiliki fitur tambahan yaitu red light, lampu merah. Dan kalau yang hitam, itu memiliki tambahan, fitur tambahannya itu sensor gerak. Nah, kenapa gue nggak pilih yang hitam? Karena fitur sensor gerak gue udah ada di headlamp gue yang sebelumnya, Deola Giri 615. Nah, untungnya sebelum gue beli Sanremo Y3, gue tonton video reviewnya Bang IQTV tuh. Nah, di situ dia menjelaskan gitu bahwa headlamp Sanremo Y3 yang putih sama yang hitam itu berbeda fitur tambahannya. Jadinya gue nggak salah. Belinya yang warna putih gitu. Nah, untuk kecerahannya Sanremo Y3 itu sudah didukung dengan cahaya yang besar, yaitu 570 lumens. Nah, sedangkan Wubena 1 di mode middle-nya itu kita dapat 400 lumens dengan running time-nya itu 2,6 jam. Jadi lebih besar Sanremo Y3. Kenapa sih Sanremo Y3 itu lebih besar daripada Wubena 1? Karena kapasitas baterai Sanremo Y3 lebih besar daripada Wubena 1. Wubena 1 itu didukung dengan baterai 2600 mAh dengan size 18650. Dan yang ngebuat dia lebih boros daripada Sanremo Y3 itu adalah lumensnya. Karena Wubena 1 itu memiliki 1200 lumens, sedangkan Sanremo Y3 itu memiliki 570 lumens. Cuman fungsi cahayanya lebih besar digunakan Sanremo Y3 karena 570 lumen bisa bertahan 4 jam, sedangkan di Wubena 1 400 lumen hanya bertahan 2,6 jam saja. Sanremo Y3 itu di mode hacknya itu 330 lumens dengan running time 7 jam. Bayangin ya. Jadi gue bisa pakai lumens yang besar 330 lumens dengan running time-nya 7 jam. Itu puas banget. Karena kan kalau summit jam 2 itu 4 jam doang gitu sampai ketemu matahari gitu. Dan masih ada 3 jam lagi. Ya, alangkah lebih baik sih kalau naik gunung ya bawa 2 headlamp ya. Jadi kalau kenapa-napa sama satu headlamp kita masih ada headlamp yang lain gitu. Karena pencahayaan itu sangat penting ya di gunung ya. Jadi selain layering system, terus sleeping system, lighting system juga penting gitu. Bahkan lebih penting dari sepatu menurut gua. Lu bisa bayangin dong, kalau lu malam-malam ketemu malam di gunung, terus headlamp lo mati, wow, gimana tuh? Jadi Sanremo Y3 ini selain dia memiliki lumens yang besar dengan running time yang panjang, dia juga memiliki sistem memori. Tapi dia belum ada sistem lockout kayak Wubena 1. Di mana kalau kita lockout kan jauh lebih aman ya. Nah, untungnya Sanremo Y3 didukung dengan hardcase sehingga tombolnya nggak bisa kepencet tuh karena dilindungi sama hardcase-nya. Jadi aman-aman aja. Dan di Sanremo Y3 bagusnya lagi untuk mengatur tingkat kecerahannya itu lebih fleksibel dia karena bisa diatur. Jadi bisa diatur, dikontrol dari switch yang ada di sebelah sini. Ini salah satu kelebihan dari Sanremo Y3. Untuk minusnya apa ya? Ya minusnya mungkin di rating waterproof ya. Di rating waterproofnya Sanremo Y3 itu masih di IPX5 gitu. Beda sama Wubena 1 yang sudah IP68 gitu. Dimana IP68 itu udah anti badai lah. Untuk di cuaca ekstrim seperti salju dia udah aman tuh. Mau ditumpuk es batu udah masih bisa hidup. Kerendam sampai 2 meter pun dia masih bisa nyala tuh Wubena 1. Beda sama
Sunray Mui 3 yang masih IPX 5. Dia masih belum bisa melindungi intensitas hujan yang lebat, masih di tingkat sedang. Makanya gue bilang keduanya ini saling mengisi satu sama lain. Kalau gue bawa Sunray Mui 3 sama Uben H1, jadi kalau hujan besar gue taruh, gue ganti pakai Uben H1 kayak gitu. Pokoknya aman sentosa lah kalau gue pakai Sunray Mui 3 sama Uben H1. Udah aman lah. Gue tinggal bawa baterai cadangan dari Uben H1 yang gue bawa powerbank nih untuk mengisi daya dari Sunray Mui 3. Seminggu di gunung juga gue bisa. Masih tahan nih kedua headlamp ini nih. Gitu. Nah, plusnya lagi karena Uben H1 itu baterainya bisa dilepas gitu. Jadi kita bisa beli baterai terpisah juga untuk menjadi baterai cadangan. Kayak gitu. Sedangkan di Sunray Mui 3 gue belum tahu nih cara ngelepas baterainya. Gue takut mau lepas malah takutnya rusak kan. Jadi ya gue dimin aja. Jadi kalau saran gue, kalau lo mau beli headlamp, lo perhatikan lagi. Jangan terpaku sama lumens. Tapi lihat juga kapasitas baterainya. Itu kayak tadi yang gue contohin ya, di Uben H1 itu ada 1200 lumen loh pencahayaannya. Tapi dia bisa lebih boros daripada Sunray Mui 3. Karena kapasitas baterainya itu lebih kecil daripada Sunray Mui 3. Kayak gitu. Sunray Mui 3 udah didukung baterai 3400 mAh. Makanya dia bisa lebih irit. Karena lumensnya lebih kecil daripada Uben tuh. Lumensnya hanya di 570 lumens. Tapi untuk tingkat keterangannya itu 570 lumen udah luar biasa besar sebetulnya. Kayak gitu. Ya pokoknya kalau ada yang kurang-kurang, lu bisa tambahin di kolom komentar lah gitu. Karena kan gue nggak tersusun nih ngejelasinnya, berantakan ya, lompat sini lompat sana gitu. Nah kalau ada headlamp yang bagus menurut kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Tapi yang harganya murah aja. Gue pengen tahu ada nggak headlamp yang harganya murah tapi dengan kualitas yang oke gitu kalau dibawa ke gunung kayak gitu.